Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zain Firdaus Arizal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik, yaitu teks persuasi. Dalam komunikasi sehari-hari, persuasi apakah penting untuk menjalin sebuah kesepakatan. Jika kalian pandai dalam mempersuasi, maka kalian bisa mempengaruhi orang lain, mengajak, sehingga harapan orang lain dapat mengikuti apa yang kita inginkan. Maka dari itu ada tiga tema, ada tiga materi yang akan saya jelaskan di video kali ini. Yang pertama, pengertian, ciri dan jenis teks persuasi, kemudian simpulan isi teks persuasi, dan kebahasaan teks persuasi. Maka dari itu, simaklah video ini sampai tuntas dan semoga bermanfaat. Kita awali dengan pengertian persuasi. Persuasi dalam bahasa Latin persuadere, yang berarti meyakinkan seseorang atau membujuk. Nah, bagaimana dengan arti teks persuasi? Teks persuasi diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi utama mempengaruhi pendapat, perasaan, dan perbuatan pembaca. Jadi, tujuan dasar ditulisnya teks persuasi adalah untuk mempengaruhi pemikiran pembaca, dan di langkah akhirnya nanti pembaca akan mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Ciri-ciri teks persuasi: penulis berusaha mempengaruhi, mengimbau, atau mengajak pembaca, dan juga menyertakan data, fakta dalam teks persuasi. Data dan fakta ini berfungsi sebagai pendukung untuk meyakinkan pembaca yang membaca bacaan teks persuasi tersebut. Ciri-ciri yang lain juga, penulis berusaha menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan penulis dengan pembaca. Jadi penulis ini memahami betul-betul bahwa pendirian atau pemahaman pembaca itu dapat diubah dengan cara apa? Dengan cara menuliskan bukti dan fakta, sehingga bacaan yang ditulis itu kuat untuk mempersuasi pembaca. Jadi inti dari persuasi adalah mengajak, mempengaruhi, merubah pemikiran pembaca. Jenis-jenis persuasi. Di dalam video ini akan saya bahas 4 jenis persuasi. Yang pertama, persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Semisal sekolah, di sana ada guru, ada murid, ada kepala sekolah, dan lain sebagainya. Contoh mudahnya, seorang guru mempersuasi siswanya untuk rajin membaca, untuk mengurangi penggunaan gawai atau smartphone, untuk hal yang tidak bermanfaat. Jadi persuasi ini biasanya dilakukan oleh guru kepada siswa. Yang kedua, persuasi iklan. Dalam dunia usaha, persuasi iklan digunakan untuk memperkenalkan barang atau jasa dari sebuah perusahaan. Tujuannya apa? Agar pembaca atau pendengar menjadi kenal, senang, sehingga ingin memiliki atau menggunakan barang atau jasa yang diiklankan atau yang dijual. Contoh saja sebuah iklan yang sering kita kenal, yaitu Susu Denko, dengan kata-kata yang singkat tapi mengena. Aku dan kau suka den kau. Ini merupakan persamaan rima yang menarik pembaca untuk tertarik melihat dan juga pada akhirnya ingin membeli dan menggunakan barang yang diiklankan. Kemudian persuasi politik biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia politik. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan politik juga. Semisal seorang calon pejabat atau calon presiden mempersuasi rakyatnya untuk memilih dia lewat sebuah kampanye. Kemudian persuasi propaganda adalah persuasi yang merupakan pemahaman atau pendapat yang dikembangkan oleh dengan tujuan meyakinkan orang lain. Ini di era sekarang sering disebut konspirasi. Nah, persuasi ini diharapkan membaca atau pendengar sadar untuk berbuat sesuatu
sesuatu. Persuasi propaganda sering dipakai dalam suatu kegiatan, gerakan, atau aksi. Gerakan tersebut biasanya berupa informasi atau ajakan. Tujuan akhir dari persuasi propaganda ini agar pembaca atau pendengar menuruti si ajakan atau yang mempersuasi. Di dalam teks persuasi, tentunya kita akan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat, atau mungkin juga kita dapat mengambil intisarinya atau ringkasannya. Bagaimana cara kita memahaminya? Kita harus bisa mengambil ide pokok dari teks persuasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks persuasi, kemudian mencatat bagian-bagian penting dari setiap paragraf berupa ide pokok. Ide pokok, ingat, ada yang di awal yaitu deduktif, ada yang di akhir paragraf namanya induktif. Kemudian menghubungkan pokok-pokok informasi ke dalam sebuah rangkaian paragraf dan merumuskan kesimpulan berdasarkan isi teks persuasif. Intinya apa? Dalam persuasif itu kita harus cermat membaca. Bagaimana cara mencermatinya? Kita harus menggunakan rumus 5W 1H. Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu kita jadikan sebuah dasar untuk mengetahui informasi inti dari sebuah teks persuasif. Kebahasaan teks persuasi. Ada 4 hal yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama, kata-kata ajakan. Kata-kata ajakan lazim hadir dalam sebuah teks persuasi. Biasanya kata-kata ini hadir dengan partikel lah. Semisal, janganlah, marilah, ayolah, dan lain sebagainya. Ini merupakan kata kunci sebuah teks persuasif untuk mengajak pembaca. Yang kedua adalah pendapat dan fakta. Ini merupakan hal yang menguatkan sebuah tulisan persuasif. Jika fakta-fakta di dalamnya ini benar-benar valid atau akurat, maka pembaca akan diasumsikan mau mengikuti pemikiran penulis. Yang ketiga adalah kata perujukan. Agar pembaca ini yakin, penulis biasanya juga membubuhkan kata-kata rujukan, semisal berdasarkan data sekian, berdasarkan ahli, berdasarkan teori ini. Nah, dia juga menambahkan yang terakhir yaitu kata-kata teknis yang menggantikan, yang berarti kata-kata itu khusus untuk dunia apa yang dibahas. Semisal di bidang kesehatan dengan menggunakan kata-kata demam, opname, diagnosa. Misal di dunia teknologi menggunakan gawai, internet, kemudian ponsel, dan lain sebagainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan cara menyusun atau menulis teks persuasi. Sampai jumpa dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.